ini nanti terus naik ke atas. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal ahdi. Wa qala aidan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Anak-anakku sekalian, dimanapun anak-anakku berada, alhamdulillah atas kodrat dan iradah yang telah Allah tetapkan kepada kita sekalian, kita bertemu lagi dalam suasana kegiatan belajar dan mengajar. Meskipun kegiatan belajar dan mengajar saat ini beda dengan kegiatan belajar dan mengajar pada saat tahun-tahun yang lalu. Tapi ini bukan merupakan satu kendala untuk kita semuanya. Bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan sebuah aktivitas, mengembangkan bakat dan kemampuan kita sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Jadi tidak ada pembatas, terlepas sekarang COVID-19 ataupun tidak COVID-19 bukan urusan bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memiliki satu tekad disertai dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk terus berjuang dan berupaya mendapatkan satu ilmu yang telah diberikan oleh seluruh guru-guru anak-anakku sekalian, hingga kita menjadi manusia-manusia yang siap bertempur di masa depan, yang siap menjadi manusia-manusia petarung, karena kita telah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup mumpuni. Dan satu hal yang perlu dicatat oleh anak-anakku sekalian, bahwa upaya kita untuk terus mendapatkan satu ilmu dari sekolah meskipun lewat online, tetap aja Allah berikan satu derajat kepada kita, akan selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat kita. Sebagaimana yang di awal pertemuan Bapak sampaikan tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman beberapa derajat.
Semoga kita termasuk orang-orang yang telah Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lindungan dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita masing-masing. Anak-anakku sekalian, sebagaimana tahun-tahun yang lalu, bahwa berbicara tentang lembaga karakter center, yaitu tidak bisa dilepaskan dengan urusan-urusan yang terkait erat dengan urusan-urusan agama, baik yang sifatnya urusan sikap, baik yang sifatnya urusan ubudiyah. Intinya dan pendeknya adalah bagaimana caranya kita mampu menata diri menjadi seorang yang berakhlakul karimah, mampu menata diri menjadi seorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan menyampaikan satu materi, yaitu menanamkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Anak-anakku sekalian, kita sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Anak-anakku sekalian, tanggung jawab adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha. Ingat, harus ditempuh dengan usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi endingnya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, semoga pertemuan kita saat ini adalah merupakan satu pertemuan yang benar-benar anak-anak ketika menerima apapun yang Bapak sampaikan dengan sebuah ketulusan dan keikhlasan, itu yang teramat sangat penting. Nah, sekarang kita lebih jauh berbicara masalah materi yang Bapak sampaikan, yaitu macam-macam tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya yang harus mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Allah, sehingga tindak tanduk manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Tuhan atau hukum-hukum Allah.
yang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai kitab suci. Lebih-lebih kita sebagai seorang muslim berarti sesuai dengan yang termaktub di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Apa sih tanggung jawab kita? Allah jawab dengan surat Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, kita tahu bahwa berbicara ibadah itu ada dua hal yang perlu kita lakukan, atau ada dua jenis dalam urusan ibadah ini. Yang pertama adalah ibadah langsung kepada Allah, yang berarti juga adalah hubungan vertikal kita kepada Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu hubungan horizontal. Hubungan vertikal kita kepada Allah disebut ibadah mahdoh, dan hubungan kita antar manusia disebut dengan ibadah ghair mahdoh. Berbicara ibadah mahdoh, simpelnya yang berada di dalam rukun Islam, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, juga yang terakhir adalah kita pergi ke Baitullah. Tentunya berbicara pergi ke Baitullah tergantung kriteria kita mampu atau tidak. Tetapi menunaikan zakat, melaksanakan sholat dan puasa, itu sudah tidak ada lagi tawar-menawarnya lagi kita sebagai seorang manusia terhadap haliknya. Nah, bagaimana hubungannya dengan syahadat? Nah, justru syahadat itulah yang menghantarkan kita kepada ibadah mahdoh tadi. Karena apapun yang kita lakukan ketika yang kita perbuat tanpa atas nama Allah, tanpa komitmen dengan Allah, apapun yang kita lakukan itu akan tertolak. Gitu. Nah, semuanya pasti tahu bahwa dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sekaligus dengan sebuah persaksian tadi, kita berkomitmen, saya berjanji bahwa Allah saja Tuhan saya yang harus saya tunduk dan patuh terhadap apa yang telah Allah perintahkan, dan saya pun berjanji bahwa hanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, panutan kita. Oleh karenanya di dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, maksudnya, jika kamu mencintai Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti cara aku mencintai Allah. Jadi apapun aktivitas kita tentang ibadah, tuntutannya itu harus dari Rasulullah, agar segala apa yang kita lakukan itu ada yang mempertanggungjawabkannya. Dan ketika kita pun terpaksa dan secara disadari atau tidak disadari kita melakukan dosa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kau mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah cara aku untuk mencintai Allah. Secara otomatis wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa di situ langsung disebutkan Allah mengampuni dosa-dosa kita? Kita manusia masalahnya. Ya. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, potensi manusia itu ada fujur, ada takwa. Kalau fujur selalu mengikuti kita ke arah-arah nafsu, ke arah-arah yang berbau dosa, ke arah-arah yang sifatnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, potensi manusia untuk bertakwa. Tinggal pertanyaannya yang harus kita balikan kepada diri kita. Apakah kita ngikutin fujur kita? Apakah kita mengikuti takwa kita? Nah, inilah potensi manusia ada di dua hal ini. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat mah tidak ada sifat fujur. Malaikat hanya sifatnya takwa. Seperti halnya yang disampaikan di dalam surat At-Tahrim. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gitu. Bahwa malaikat selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kenapa malaikat selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan? Karena malaikat terbuat dari cahaya. Dan berbicara cahaya sumbernya dari Allah. Kalau yang sumbernya dari Allah langsung, maka cenderungannya itu hanya untuk melaksanakan sebuah titah-titah Allah gitu. Jadi tidak akan melakukan satu kesalahan. Tetapi kita manusia dibekali itu. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Anak-anakku sekalian, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Ketika Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah, bagaimana tata cara beribadah? Maka Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran adalah satu tuntunan untuk kita sebagai seorang yang bertakwa agar kita mampu menjalankan unsur-unsur ketakwaan itu dengan tuntutan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Nah, agar bagaimana caranya manusia bertanggung jawab atas dirinya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi berbicara tanggung jawab itu akan selalu disertakan dengan kewajiban dan tugas kita. Tugas kita sebagai manusia beribadah kepada Allah. Kewajiban kita sebagai manusia beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita telah melakukan kewajiban dan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang yang bertanggung jawab atas diri kita. Sehingga ketika kita nanti sampai di yaumil akhir, ketika kita tidak lagi ada di dunia ini, kita siap dan sanggup mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan yang kita pernah jalani di dunia ini. Itu yang pertama, tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Nah, ini tanggung jawab pada diri sendiri. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya telah sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti.
perihal tentang apa? Segala urusan-urusan yang menyangkut tentang hidup dan kehidupan kita. Lebih-lebih dari mulai kita balik sampai kita tutup mata untuk selama-lamanya. Nah, tanggung jawab pada diri sendiri itu. Saat ini tanggung jawab kita untuk diri sendiri sebagai manusia yang saat ini dalam tahap dan proses belajar. Maka bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu kita saat ini sebagai seorang pelajar? Manfaatkan itu sebaik mungkin. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kenapa? Orang tua kita yang telah membiayai kita capek tiap hari banting tulang, keras keringat. Gimana caranya bahwa anak saya harus sampai lulus dari SMK teknologi ini gitu. Nggak peduli malam, nggak peduli siang, nggak peduli terik matahari, nggak peduli hujan lebat. Yang penting bagaimana caranya bisa mampu membiayai anaknya hingga lulus di SMK. Nah, itu harapan orang tua. Nah, sekarang tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar bagaimana? Mampu enggak kita memberikan satu kompensasi terhadap orang tua? Nih Pak, nih Bu, pada setiap semesternya. Ibu, Bapak, terima kasih. Bapak telah banting tulang mencari uang untuk aku. Ini hasilnya loh Pak. Nilai rata-rata 8,5. Wah, hilang rasa capek Bapak. Hilang rasa letih Ibu. Yang dari mulai 9 bulan ngandung, alhamdulillah tidak sia-sia saya punya anak yang mampu bikin bangga terhadap orang tua. Itu salah satu tanggung jawab pada diri sendiri gitu. Nah, tanggung jawab pada diri sendiri yang lainnya, kita sebagai manusia kembali lagi, diantaranya kalau perempuan dan laki-laki memiliki satu tuntutan, katakanlah yang secara fisik manusia dan laki-laki pasti beda. Laki-laki terlihat kekar, tapi perempuan pada umumnya gemulai, dan struktur badannya pun, cara berpakaian pun antar laki-laki dan perempuan tidak akan sama. Ada bagian-bagian yang boleh dilihat kalau laki-laki, tapi kalau perempuan semuanya juga udah tahu. Di antaranya rambut jangan sampai terurai. Apalagi misalkan kita memasang fosil, memasang foto-foto di WA ataupun di FB dengan gaya-gaya yang sensual. Awas anak-anakku sekalian. Itu nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya banget itu kita masang-masang hal yang demikian di FB. Kalau ada 10, 20, 30 orang yang menikmati foto kita, waduh luar biasa dosanya. Gitu. Yang padahal jangan-jangan kita memoto dengan fosil yang sensual. Satu helai saja rambut kita yang terlihat oleh lain jenis, maka Allah akan ambilkan besi panas dari neraka, maka langsung akan ditembuskan ke ubun-ubun kita, tembus sampai kaki kita. Itu hanya satu helai rambut. Gimana kalau memang kita sengaja berfosil sensual agar dilihat orang? Oleh karenanya, ketika yang masih saja mengumbar-umbar aurat, mulai sekarang itu semuanya gimana caranya harus di stop, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Terus tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab kita terhadap keluarga. Kita adalah bagian keluarga yang dengan itu kita harus mampu memposisikan diri ketika kita menjadi seorang kakak tentunya gitu. Kita harus bisa mengayomi adik-adik kita, membantu segala hal aktivitas yang biasa dilakukan orang tua di rumah. Nah, kita ikut bertugas juga, kita ambil bagian tugas-tugas orang tua.
ulah kolot geus capek gawe misalkan, atau ngumbah-ngumbah motor kolot maneh gitu, apa yang udah dari sawah dan sebagainya. Ataupun untuk perempuan atau ngubah-ngubah piring jeung yeuseu mah geus biasa gitu, ambil bagian-bagian itu. Ataupun kita tanggung jawab juga terhadap adik kita jaga adik kita gitu kan, jangan sampai adik kita main seenaknya. Nah tentunya kembali lagi kita dulu yang harus memberikan satu cerminan, kita dulu yang harus memberikan suri teladan terhadap adik-adik kita, agar ketika kita melarang adik kita main tidak dibalikin omongan orang lah kakak geh gitu lah teteh geh gitu, jadi cermin gitu. Jadi selalu dan senantiasa kita posisikan diri kita di depan keluarga, jaga keluarga kita kehormatannya gitu. Bahkan sampai saat ini ketika misalkan keluarga kita di masyarakat cukup dikenal sebagai keluarga yang ramah, yang terkenal, keluarga yang alim, nah kita hiasi terus keluarga itu, akan tetap dipandang orang bahwa kita keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warohmah. Nah itu salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang kakak di depan adiknya, sebagai seorang anak di depan orang tuanya. Berikutnya adalah tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Dimanapun kita tinggal, pasti kita akan bermasyarakat. Terkecuali anak-anakku sekalian tinggalnya di gunung gitu atau di hutan, itu pun tetap ada masyarakat di hutan, ya semua binatang-binatang yang ada di hutan. Tapi kita tinggal di masyarakat sebagai makhluk sosial atau human society atau zone politikan, sebagai makhluk bermasyarakat. Artinya bagaimana kita memposisikan diri di masyarakat sebagai orang yang terpelajar, sebagai orang yang terdidik. Buktikan bahwa kita mampu memberikan satu warna dibanding katakanlah masyarakat yang lain tidak mengenyam pendidikan. Ya jangan samanya gitu. Yang anak-anak perempuan misalkan aktif di PKK ataupun aktif di majelis taklim ataupun bikin remaja masjid gitu. Bangun masyarakat kita dengan keilmuan yang telah anak-anakku sekalian dapatkan di sekolah. Bangun masyarakat kita dengan keilmuan yang didapatkan dari LCC. Bisa ngaji, sampaikan kepada mereka, karena itu merupakan satu tanggung jawab kita untuk menyampaikan sesuatu yang kita punya gitu. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara gitu. Meskipun di sini tidak ada di PowerPoint, tanggung jawab terhadap negara, karena kita tinggal di Indonesia, tanah air kita yang harus kita jaga, jangan sampai dirongrong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mari kita pertahankan setiap jengkal tanah negeri ini demi kemajuan dan kemaslahatan bangsa. Sampai ketika pun kita sudah tutup usia, maka generasi-generasi setelah kita masih berada di negara ini dengan aman, damai, tentram, tentunya hasil sebuah kemerdekaan yang pernah itu diperjuangkan hingga merdeka tahun 45, dan kita selalu menjaga kemerdekaan itu dengan cara yuk kita sama-sama belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Terus kita membenahi diri supaya menjadi orang benar, itu pun secara sungguh-sungguh, sehingga kita lulus dari sekolah ini bukan kita cuman pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi kita juga termasuk orang-orang yang benar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak sekalian. Untuk lebih jelas dan lebih lanjutnya lagi, karena ini pelajaran yang sifatnya online gitu, yuk kita sama-sama buka diskusi di grup WhatsApp kelas 12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.